Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Humaira dari kelas 4 APAGI, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Ibu Sri Listiani Izar, SPD MPD, pada mata kuliah Kajian Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama kali yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum terdiri dari beberapa bagian. Antara satu ahli dengan ahli yang lain terdapat beberapa perbedaan. Hal ini terlihat dari cara ahli tersebut menyajikannya. Menurut Wina Sanjaya, ada 3 landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosioteknologis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini mengambil dari kata filsafat yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu terdiri dari kata sophia dan philos. Philos yang berarti cinta yang mendalam, sedangkan sophia adalah kearifan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Sedangkan secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi setiap individu. Sebagai sesuatu yang fundamental, filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajar yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Yang keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan suatu proses pendidikan. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Pengembangan kurikulum ini berhubungan dengan psikologis anak didik, di mana memiliki keunikan, perbedaan, baik perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangannya. Maka, kurikulum memerhatikan kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak. Dalam perkembangan psikologi ini, perlu diketahui bagaimana perkembangan seseorang. Menurut Piaget, perkembangan intelektual kognitif setiap individu berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu. Tahapan perkembangan kognitif ini terdiri dari 4 fase, yaitu sensori motor yang berkembang dari mulai lahir sampai umur 2 tahun. Yang kedua, praoperasional, dimulai dari 2 sampai umur 7 tahun. Yang ketiga yaitu operasional konkret, berkembang dari 7 tahun sampai 11 tahun. Dan yang keempat yaitu operasional formal yang dimulai dari 11 tahun sampai 14 tahun. Pengembangan kurikulum tidak terlepas dari teori belajar, sebab pada dasarnya kurikulum disusun untuk membelajarkan siswa. Banyak teori yang membahas tentang belajar sebagai proses perubahan tingkah laku. Menurut John Locke, manusia itu merupakan organisasi yang pasif. Dengan teori tabula rasanya, Locke menganggap bahwa manusia itu seperti kertas putih, hendak ditulis apa kerja itu sangat tergantung pada orang yang menulis. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis teknologis. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan ketentuan di masyarakat. Kurikulum bukan hanya berisi berbagai nilai suatu masyarakat, akan tetapi memuat segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya. Sehubungan dengan penentuan asas sosiologis teknologis, inilah perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan masyarakat. Pertama, kekuatan sosial yang dapat memengaruhi kurikulum.
Pengembang kurikulum ini di sini semestinya memerhatikan setiap tuntutan dan tekanan masyarakat yang berbeda. Maka, menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat merupakan satu langkah penting dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Yang kedua yaitu kemajuan iptek sebagai pertimbangan penyusunan kurikulum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berpikir manusia telah membawa umat manusia pada masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terciptanya produk-produk teknologi semacam teknologi transformasi bukan hanya menyebabkan manusia bisa menjelajahi seluruh pelosok dunia, tetapi mampu menjelajahi ruang angkasa juga. Para pengembang kurikulum tentunya guru harus memahami perubahan itu, agar isi dan strategi dikembangkan dalam kurikulum sebagai alat tidak menjadi usang. Berikutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ketika membahas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita memahami apa sebenarnya itu prinsip. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat menjadi pedoman. Menurut Sanjaya, ada 5 prinsip pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal ini adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Strategi atau metode yang digunakan serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum, sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Apa yang diharapkan dengan kurikulum terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bisa saja ketidaksesuaian disebabkan ketidakmampuan guru, latar belakang siswa, atau kemampuannya rendah. Maka, kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, kurikulum itu harus dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Prinsip fleksibilitas memiliki kedua sisi, yakni fleksibel bagi guru. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterakitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Prinsip ini sangat penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien. Akan tetapi juga, keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk menjaga agar prinsip ini berjalan, maka diperlukan kerjasama antara pengembang kurikulum pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dengan para pengembang kurikulum di perguruan tinggi. Prinsip yang keempat yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat 2 efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas, mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas, dan efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan guru ini berhubungan dengan keberhasilan mengimplementasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Efektivitas kegiatan siswa berhubungan dengan sejauh mana dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Prinsip yang kelima yaitu prinsip efisiensi.
Prinsip efisiensi ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Demikianlah pembahasannya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena di sini saya masih banyak belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.